Nah, tantangan terbesar dari desain kali ini adalah pada bagian ruang tengahnya yang memiliki dinding yang berliku. Bagaimana mengatasi dinding tersebut dan pola penataan furniture yang tepat? Halo semuanya, ketemu lagi di Paul Studio. Pada episode kita kali ini, kita akan mendesain interior apartemen 1 bedroom yang berada di hook bangunan, atau yang bisa kita sebut juga dengan tipe corner. Biasanya, tipe ini berada di ujung bangunan. Tapi kelebihannya tipe ini adalah memiliki banyak jendela. Kalian bisa mendapatkan pencahayaan maupun view dari kedua belah sisinya. Jadi ruangan yang akan kita desain kali ini adalah bentuknya seperti ini. Terdapat pintu masuk pada area sini dan di ujungnya terdapat dapur dan pintu menuju ke balkon. Sedangkan di sampingnya terdapat kamar dan kamar mandi. Ruangan ini memiliki luas ruangan yang cukup luas. Hanya saja kendala pada bentuk ruangannya yang menjadi problematika dalam desain kita kali ini. Yang pertama adalah di area dapur yang berbatasan langsung dengan balkon dan jendela, sehingga menyulitkan kita untuk menaruh kabinet atas pada bagian dapurnya. Nah, sedangkan pada ruang tengahnya yang memiliki dinding yang tidak rata yang menyulitkan kita dalam menaruh sofa dan meja makan. Terlebih lagi, owner menginginkan meja kerja pada bagian ruang tengahnya yang ingin bisa bekerja sambil menonton TV. Nah, kita akan memulai desain kita kali ini dengan mendevelop terlebih dahulu ruangan kamar tidurnya. Saya akan meletakkan tempat tidur di area sini dengan nakas yang berada di kiri dan kanan ranjang, serta kepala ranjang yang dilengkapi dengan lampu dan hiasan peta pada bagian atasnya. Pada bagian depannya terdapat tiang bangunan yang saya cover dengan panel kayu yang berfungsi sebagai panel TV. Saya berencana meletakkan lemari baju pada bagian area sini dan memanipulasi pintu menuju kamar mandi dengan bentuk seperti ini, dengan meja rias yang berada pada bagian ujungnya, sehingga ruangan akan terlihat lebih rapih dan bersih. Nah, kita berlanjut pada bagian ruang dapurnya. Pada bagian dapurnya, kita berbatasan langsung pada area pintu menuju balkon dan terdapat jendela di sampingnya. Sehingga kita akan kesulitan untuk menaruh kabinet atas pada bagian dapurnya. Sehingga saya memutuskan untuk menaruh cermin di kedua belah sisinya sebagai pengganti kabinet atas yang berfungsi memantulkan cahaya dari luar bangunan ke dalam bangunan sehingga ruangan menjadi lebih terang, dan juga berfungsi sebagai ilusi ruangan sehingga ruangan terlihat lebih luas. Karena kita tidak bisa menggunakan area atasnya sebagai tempat penyimpanan, maka mau tidak mau kita harus mengoptimalkan pada bagian bawahnya sebagai area penyimpanan dapur. Sementara pada bagian sisinya kita manfaatkan sebagai tempat kulkas yang pada bagian atasnya kita bisa optimalkan sebagai tempat penyimpanan. Pemanfaatan desain dapur pada ruangan yang terbatas, kalian bisa cek kumpulan videonya di sini. Kita berlanjut pada desain bagian ruang tengahnya. Bagian ruangan tengah ini memiliki tantangan dengan dinding yang berkelok-kelok. Salah satu upaya yang perlu kita lakukan agar bagian ruangan tersebut bisa menjadi lebih lurus dan kotak adalah meletakkan beberapa tempat penyimpanan di area yang tidak lurus tersebut, sehingga ruangan bisa menjadi lurus dan kotak. Nah, layout interior yang sulit seringkali terjadi dan kita temui. Bagi kalian yang memiliki kesulitan dalam penataan layout furniture, saya sarankan Anda bisa membeli ebook dari Paul Studio yang berisi kumpulan dari penataan layout furniture dalam sebuah apartemen, yang juga dilengkapi dengan inspirasi foto interior yang menarik. Harganya hanya 10.000, cara dan link pembeliannya ada ya di deskripsi di bawah. Nah, setelah kalian menambahkan beberapa kabinet yang berfungsi juga
untuk membuat ruangan menjadi lebih persegi dan kotak, kita kali ini akan memasukkan fungsi-fungsinya. Nah, kalau pada bagian sini yang berbatasan langsung dengan dapur, maka saya akan menempatkan lemari dispenser, microwave, dan lemari rice cooker serta janitor pada area sini. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menentukan posisi sofa dan panel TV-nya. Dari sini kita bisa lebih mudah menentukan posisi sofa saat ruangan sudah menjadi lurus seperti ini. Kita bisa meletakkan sofa di bagian sini, sehingga kita bisa memastikan posisi panel TV yang langsung berhadapan dengan sofa. Nah, di samping sofa saya akan meletakkan meja kerja. Meja kerja diletakkan di sebelah jendela yang ditujukan agar saat bekerja kita bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Alasan yang kedua adalah agar kita bisa melihat view saat bekerja. Nah, juga posisi meja kerja ini diposisikan seperti ini sehingga saat kita suntuk, kita bisa bekerja sambil menonton TV. Nah, bila kalian membutuhkan tips-tips mengolah ruangan yang sempit dan yang terbatas, kalian bisa cek video kita di sini ya. Pada bagian samping sofa, saya meletakkan cermin yang berfungsi supaya ruangan terlihat lebih luas. Nah, sedangkan pada bagian bawahnya, saya lengkapi dengan laci-laci penyimpanan. Nah, pada bagian belakangnya terdapat kabinet yang cukup lebar yang tadi kita fungsikan agar ruangan terlihat menjadi lebih lurus dan kotak. Nah, lemari ini kita fungsikan sebagai wallbed yang bisa ditarik ke bawah sehingga bisa difungsikan sebagai ranjang sewaktu kita perlukan. Nah, desain wallbed juga bisa berkembang dengan berbagai macam cara, sehingga bisa kita modifikasi dengan beberapa fitur tambahan yang bisa disesuaikan dengan beberapa situasi ruangan. Nah, macam-macam desain bentuk wallbed yang bisa kita modifikasi telah kita buat videonya, kalian bisa cek videonya ada di sini ya. Nah, pada bagian depan sofanya kita akan meletakkan panel TV. Panel TV ini akan kita finishing dengan corak marmer Carrara. Nah, di sini saya akan menambahkan kabinet TV seperti ini pada bagian bawahnya yang dilengkapi dengan puff kabinet yang bisa digunakan selain sebagai tempat penyimpanan juga sebagai kursi tambahan. Nah, sedangkan pada bagian atas kabinet TV saya akan menambahkan fungsi meja geser yang terdapat dua rangkap yang fungsinya bisa ditarik. Apabila kita tarik salah satu, bisa kita fungsikan sewaktu-waktu sebagai meja kerja seperti ini. Dan juga apabila kita tarik kedua-duanya, bisa digunakan juga sebagai meja makan dengan menggunakan puff kabinet sebagai kursi makannya. Nah, macam-macam desain multifungsi yang sangat berfungsi juga untuk menata interior apartemen Anda, kalian bisa cek videonya ada di sini ya. Nah, desain layout ruangan yang berliku-liku memang kadangkali menjadi problem dalam mendesain ruangan interior apartemen Anda.
Terlebih lagi, apabila ruangan itu memiliki luas ruangan yang terbatas. Nah, dengan penataan layout yang baik serta pemilihan furniture yang tepat, semua solusi bisa terjadi di dalam interior ruangan Anda. Nah, desain ini sebenarnya sudah dibuat dan sudah jadi, tapi kita belum sempat untuk mengambil videonya di lokasi ruangan tersebut. Nah, mudah-mudahan syuting di lokasi bisa segera kita lakukan sehingga kalian bisa melihat bagaimana desain itu secara real. Nah, gimana desain kali ini? Pol banget bukan? Nah, masih banyak inspirasi video kita lainnya yang bisa kalian saksikan di sini ya. Jangan lupa, working with passion, be original, and make a wonderful life. Sampai jumpa di episode yang akan datang. See you!